Pada video kali ini kita akan fokus pada teknik diskretisasi yang disebut sebagai unsupervised discretization. Saya Bagus Hartono dari Departemen Statistika IPB University. Seperti yang bisa dilihat pada video yang lain, yang disebut sebagai diskretisasi secara sederhana adalah mentransformasi variabel numerik kontinu menjadi beberapa selang nilai. Di beberapa literatur, istilah diskretisasi dikenal juga sebagai binning, bucketing, atau categorization. Kategorisasi secara umum. Sebagai contoh misalnya, kalau kita punya variabel usia yang sifatnya numerik, kita barangkali bagi menjadi 5 kategori. Kurang dari 20 sampai 29 tahun, dan seterusnya sampai lebih dari 50 tahun untuk kategori yang kelima. Demikian juga dengan income. Kita bisa kategorisasikan atau diskretisasikan menjadi 3 kategori, menjadi kurang dari 5 juta, 5 sampai 10 juta, dan lebih dari 5 juta. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan diskretisasi tadi, batas-batas selang tadi? Ada 2 metode secara umum dalam teknik diskretisasi. Yang pertama disebut sebagai unsupervised discretization, dan yang kedua disebut sebagai supervised discretization. Pada teknik supervised discretization kita perlu variabel target yang kita jadikan sebagai pengarah, gitu ya, supervising variabelnya dalam menentukan breakpoints atau titik-titik batas antar selang. Pada video kali ini kita akan fokus pada yang pertama, yaitu unsupervised discretization. Jadi kita tidak perlu variabel lain. Ada 2 teknik utama dalam metode unsupervised discretization. Yang pertama disebut sebagai equal width discretization, dan yang kedua adalah equal frequency discretization. Pada metode equal width discretization, sesuai dengan namanya, yang dilakukan adalah mencari jarak antar breakpoints, antar titik batas yang seragam. Jadi jaraknya itu sama. Dengan kata lain, kita membuat selang-selang nilai yang lebarnya sama. Sementara di equal frequency discretization yang dikerjakan adalah membuat batas-batas tadi, membuat selang-selang nilai tadi sedemikian rupa sehingga setiap selang itu memuat banyaknya amatan yang hampir sama atau sama banyak. Jadi ini ada 2 metode ini yang umum dikerjakan orang. Kita lihat satu persatu secara detail. Equal width discretization bekerja kira-kira seperti ini. Andaikan kita punya data yang posisinya seperti yang ada di gambar ini, yang kita lakukan adalah pertama kita identifikasi berapa nilai maksimum dan minimumnya, sehingga kita tahu range-nya berapa, kisaran dari yang terbesar sampai yang terkecil. Seandainya kita mau membuat menjadi 4 kelas, 4 selang, 4 bins, maka kita bagi range tadi sebanyak 4, sehingga kita akan dapatkan batas-batas yang jaraknya sama lebar seperti ini. Dan itu batas-batas itu yang kemudian kita pakai sebagai bins atau hasil dari diskretisasi. Sementara itu kalau equal frequency discretization untuk data yang sama, kita punya 62 titik amatan. Kalau kita mau membuat bin sebanyak 4, maka kira-kira isinya 15 atau 16, jadi sekitar itu. Tentu saja tidak bisa persis sama, karena kita bagi jadi 4. Sehingga kalau ini adalah titik minimumnya, maka yang kita lakukan adalah kita cari batas yang kira-kira isinya 15 atau 16. Jadi ini batas yang pertama, kemudian kita lanjutkan lagi dapat batas yang kedua, dan seterusnya sampai kita temukan 4 buah selang yang kita harapkan tadi memuat kira-kira 15 sampai 16 amatan. Sehingga secara umum dua pendekatan ini sekali lagi yang kita sebut sebagai unsupervised discretization, yaitu satunya equal width yang lebarnya sama dan equal frec yang frekuensinya yang sama. Demikian penjelasan dari teknik unsupervised discretization. Mudah-mudahan bermanfaat.